Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqana liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, majelis takziah yang bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kita semuanya, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Terutama pada kesempatan kali ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti acara takziah. Walaupun bapak-bapak dan ibu sekalian dalam suasana hujan, akan tetapi ini tidaklah mengurangi rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas iman yang ditetapkan di dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi cuaca seperti ini masih menyempatkan diri bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengambil nasihat kematian, lebih khusus terkait berpulangnya ke rahmatullah risuangan dari pamasena po Allah ta'ala salasidina sayyidi salata almarhumah Hudayah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, ma'asyiral muslimin, karena podo mancaji toha leteangan napa masena po Allah ta'ala lori almarhumah. Yang kedua, jadidu imanakum. Mudah-mudahan kegiatan ini akan semakin menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai cermin bagi setiap yang mengharapkan ketenangan hidup di dunia serta keselamatan nanti di negeri akhirat kelak insyaallah. Kembali saya memohon maaf bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya tahu bahwa biasa ya kalau kena ke bolokang mohon rotasi minggu macoco mani umuru enak kuaro biasa waktu namo pamanolohay ya peniri miangi. Tapi bapak-bapak dan ibu sekalian, sangat berat untuk tidak saya terima renunna keluarga besar
ya Radio Suara Simpati, apalagi saya kenal baik dengan almarhumah bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi mohon kiranya dimaklumi jika sekiranya nanti di dalam acara ini yang terkait kondisi kesehatan yang tidak terlalu fit, yang moregaka tasanga masih mesemeng maparere deh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua masih hidup. Alhamdulillah kita hidup seperti ini, tapi kita tidak boleh lengah. Detik ini pun bisa terjadi sesuatu kepada kita. Imamul Bukhari ketika mendengar kabar kematian salah satu sahabat yang paling dicintainya, namanya Ad-Dailami. Begitu dia tahu mati si ala pada ronina, dia langsung mengucapkan bahwa intabaqa tufja bil ahibati kullihim. Selama Anda masih hidup, siap-siap selalu setiap saat menerima berita yang mengejutkan, kematian orang yang paling Anda cintai. Jadi kotutu mopa dia itu napa aja tali itu amatiang. Memang itulah sunatullah. Ia tahu tuh tali amatiang. Selama Anda hidup, bersiap-siap menerima berita kematian orang yang paling Anda cintai. Ini gak tahu kami natapo di makokoi. Tamatata pasadaya le tala salek itu. Kotumo pasangan hidup ambo anak tabeneta Pak Bobota hari giwijata. Selama kita hidup, kata Imamul Bukhari, Anda harus selalu siap, jangan lengah. Di napa jate amati aku tuh patpo. Pafana unafsika afja. Nasaba iya patu napa jatu amati ya. Kualita nan lisuri pamasina po Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunatullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita mengikuti secara saksama setiap ayat-ayat yang dibacakan oleh Ananda dengan harapan supaya rahmat dan kasih sayang Allah itu datang. Jadi kong ke pengaji ya komamak komoki tapakanjaki peringkalingata ya tu nasabari nasalipuri ki pamasina pong lataan. Namo de tapahang yang makoto ki tingkalinge. Naturungi ki pamas. Nasaba namo pik kuigan na amala tapi gaw ko din ay masiki de tatama suruga. Pamasina pong lataan nasabari na tutama suruga. Ananda sudah membacakan beberapa ayat. Saya mulai dengan ayat yang pertama tadi dibaca. Langsung ayat takziah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ayat ini Allah tutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ungkapan tersebut? Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan innamal hayatud dunya lahwun walaibun. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan ya senda gurau dan permainan. Maksudnya apa bapak-bapak dan ibu sekalian? Silahkan cintai dunia ini,
Tapi akan satu waktu kita akan kecewa sendiri dengan dunia ini. Satu waktu kita akan menangisi dunia ini. Satu waktu kita akan kecewa, Bapak Ibu sekalian. Kita akan dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan kenikmatan yang menipu. Agak kata kehidupan yang menipu, bapak-bapak dan ibu sekalian, nak katanya pun Allah Ta'ala puji wilino, tapi ada mua naliwa batemu puji dapat terima betul. Saya, bapak-bapak dan ibu sekalian, dan tentunya kita semua sudah begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita rasakan bersama bapak-bapak dan ibu sekalian, yang semakin meyakinkan kita bahwa betul-betul dunia ini adalah kenikmatan yang benar. Sinina saya bisa lebih kita hadir. Ayat yang dibacakan oleh Ananda inilah keempat poin ini yang kami akan uraikan bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada satu undang-undang dunia, undang-undang na po ng Allah Ta'ala, maka day kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, sinin na bernyawa, dha'iqatul maut, pasti nanti akan merasakan kematian. Apa maksudnya bapak-bapak dan ibu sekalian? Kalau setiap orang memaklumi bahwa ayat ini benar adanya dan tidak bisa ditolak, maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya konisami alena taulinoy, maka daripada tumate aja lalo tapak bilik-biling aleta tuo okolino si mata-mata mamodala untuk kehidupan dunia belakang. Aja tapak bilik-biling aleta liwa gamay egan na ipasa dia tuwo na degay pasa dia man. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu sekalian, setiap ruang waktu, kesempatan, bahkan kesehatan, usia ini kita hanya peruntukkan untuk dunia semata-mata. Tak kalah siang itu alih. Yang kedua, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kafabil mauti wa idha, ia kepada dajapi menemi alena tema daripada tumate si kanja ipakanja ti paha pakasing ilalay pahatan itu guna mati. Jangan menganggap bahwa mati itu adalah orang sudah istirahat. Biasanya kita banyak baca hampir tiap hari di sosial media, ya kung kataw mati maka daw tanan kamu tidak sakit lagi. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang sangat awam dengan kematian. Kamu sudah tenang di sana, tidak lagi sakit. Padahal Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan ketika menemukan satu kubur, Bapak Ibu sekalian, dia menangis sampai basah semua jenggotnya. Mengoloi riki buru enatari Utsman bin Affan. Sahabat bertanya, Utsman bin Affan, kilali Utsman bin Affan, ketika disebutkan kepada Anda neraka dan surga, Anda tidak menangis? Kenapa justru ketika disebutkan dan ketika engkau melihat kubur, kenapa engkau menangis? Tidakkah neraka itu jauh lebih menakutkan dibanding dengan kehidupan kubur? Irampeng ako suruga, ilalan na ako rangai, si bawa neraka di mutadri. Tapi magi nirampeng ako kiburu magi mutadri. Sabay itu ko kiburu pa irampe, maka rin Nabi Sallam yang mengaji kumudapi ibace alhaku mutakasur
hatta zurtumul maqabir, usahakan menangis. Jadi kata Rasulullah, ya komen kali ki arigi mengaji ki, arigi mengimang iku imam, nabaca alhaakumut takasur, usahakan menangis. Kakek lain tatar magi bapak ibu sekalian, ya kupurai matu oko sikiro, ya kupurai oko sikiro, tidak ada tempat lain. Usahakan menangis ketika dibacakan alhaakumut takasur, karena di dalam ayat ini terdapat hatta zurtumul maqabir. Di dalam at-takasur disebutkan kehidupan alam kubur, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya Utsman, ketika disebutkan neraka engkau tidak menangis, tapi kenapa ketika disebutkan kubur kau menangis? Apa kata Utsman bin Affan, bapak ibu sekalian? Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, pura yang kalinga na pau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rapi makada, faman naja minhu fama ba'dahu aisa. Nigi tau tamay lalaki buru na salama mo, salama ni matarukam. Ya kutu salama na ko ki buru pa. Masage na mana lalang iyo. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Nigi masesay lalan na akatutu ngaki buru na, maka kehidupan selanjutnya akan semakin sulit. Ya, dari rampe-rampe Pak telepon doa aja nak dioma nak dosa purai pigo ilalat tamilalat gitu. Pak napatai pajinan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kafabil mauti wa ida. Degaga aga perlu itaru matasa pakanjaki pahang pada pakasingin na pahat peritujun na amatengnya alalangat tematu dapin Pak. Setelah hidup ini bapak ibu sekalian, ya dia sange mati pada tu mati malam. Setelah mati ini bapak ibu sekalian, mak lupa itu. Ada hadis panjang bapak-bapak dan ibu sekalian. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidaklah seseorang wafat kecuali dia telah melihat tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Katu tahu madari runtuk mati Pak, cak biru-biru, kita nama lah selama gina capak na cawa-cawa cak biru-biru ngalau. Kita tahu almarhumah bapak ibu sekalian ternyata metet tak bawa lasa. Andai saya bisa meminta bapak ibu sekalian, saya memohon kepada Allah diberikan penyakit sebelum wafat. Si kanja amat ya. Ya, ternyata itu si kanja amat ya aku tuh sempajan atau mati. Apa nabita? Dia anak sempajan nabita nama. Tentu bapak ibu sekalian, cara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kematian, yaitu Nabi tapa sempat melasa kurang lebih 10 tahun wasol. Jadi 10 tahun wasona dia agasan na dia toko ngi Nabi tayro malada-lada matana-tana na bawa. Karena begitu banyak hikmah di balik penyakit bapak-bapak dan ibu sekalian. Morosidi ternyata pekomalasa itu bapak ibu sekalian, ketika orang sakit ini ridho malapa pinat-pinat terimai ketetapan musibah penyakit yang dibawa ini bapak ibu sekalian dengan penuh kesabaran, maka penyakitnya ini setiap harinya akan menjadi ampun. Kau tahu malasa Pak, apalagi narola saya na bawa na mati, nanti maka si peringatan sehari sebelum almarhumah meninggal, saya sempat bapak ibu sekalian itu makanya peringatan apa dicengi peringatan Pak Puraya patuna nonrini lah seburuta kadisiden re lo to kakasi maka madisi sikit kuanga kada aja na naamil lo doang ka umadisi
Tilau doangan nak usah lama. Benar kupang keluarga tilau doangan mina salama. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak seorang pun mengharapkan sakit. Dena wadilau laulasa. Tumakuragan aja lah tumalasa. Tapi ketika kita ditetapkan, ditakdirkan sakit, ternyata sakit ini Bapak Ibu sekalian akan menghapuskan dosa. Dalam konteks penghapusan dosa, kita sangat membutuhkan sakit. Di kong kalasa pak, kaya na tunasabari matu, pacapurang. Penyakit itu akan menghapus dosa. Selama Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sakit itu kita ridha, banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun kita sakit, 1 tahun pula itu kita mendapatkan ampunan. Metet tapi mak bawalasa almarhumah bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga kesemuanya itu dia jalani dulu dengan kesabaran, Allah balas dengan ampunan. 1. Jadi dalam konteks pengampunan dosa kita sangat membutuhkan sakit. Yang kedua, ternyata orang yang sakit itu akan dibersihkan hatinya. Dia juga agak tahu malasa. Tidak ada orang yang sakit Bapak Ibu sekalian, dia nggak tahu malasa, malah adalah sana tu kalasi dia. Dia tahu madisingnya tu mega kalasi. Iya kong kemana nila saya. Dia kagak tahu malasa, seraka dia. Allah ingin bersihkan Bapak Ibu sekalian. Degaga dapat di hati, memang ngipacingero yang ada hanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada lagi dengki. Anggap. Sebab aku tu malasa natali tu manguamo pa iliwa to ngade ya tu. Liwa ni alasana natali pacecera mo pa. Liwa ni alasana natali ni padirang ati mo pi bali bolana. Jadi dalam keadaan sakit itu Allah ingin bersihkan kita dari penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, ternyata musibah sakit itu bisa menjadi anak tangga untuk bisa kita lebih cepat masuk surga. Dalam sebuah hadis Bapak-bapak dan Ibu sekalian, narampai Nabi Muhammad SAW, "Inna lil abdi indallahi manzila la yablughuhul amal." Angkat tahu Pak Tamela suruga kerite desa nasia malakna. Tapi ternyata Allah sudah tetapkan baginya surga. Kenapa Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Dengan cara apa dia bisa masuk surga? Ternyata meripati petuji pacoba tapi tulis sabara terimeru pacobai. Kesabarannya itulah menjadi jalan pintas untuknya masuk surga. Jadi yakin Bapak-bapak Ibu sekalian, sininna ketetapan na po ng Allah Ta'ala, walaupun itu kelihatannya pahit, akan tetapi di balik itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ala pada wanita pasan, tidak usah sebut namanya, orang pinrang. Waktu nasema macinala ada imali motoro RS King. Natamatan na kasi sila na pasipulong di kaga makakakan na napusiri din na yang motoro RS-King. Akhirnya dia lari tinggalkan kampungnya, nasalay kampung naliwat si Rina. Chay pagari tamaton na. Mamotoro mana tele na mo din na motoro. Akhirnya nasalay nalaw si Wali. Ternyata si Wali tak buka lalak dalin. Allah sukses dunia Bapak Ibu sekalian. Batena bantu ri masigi letuk makoh kana bantu keluarga na de na panjag angkan ng keliso na kada cebenenge na liya kawatir tamatoy motoro RS-King pasti makoh ko manjadi monro to ka kampung ni Mahgalu. Ternyata dibalik semua itu Pak, kung kagaga na patuji po Allah Ta'ala, apakah itu musibah Bapak-bapak dan Ibu sekalian ataupun ujian-ujian yang lain, kita tetap Bapak Ibu sekalian memiliki pemahaman yang sangat dasar bahwa apapun keputusan Allah, di balik ketetapan itu pasti ada hikmah,
yaitu rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi sebenarnya nih apa pite-piteran kagak sedia na baja. Daripada namanya ada topa. Ya. Sebenarnya matenge anu ya apa pite-piteran. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, deki gagas sedia baja, namo sangadi, namo minggu pemang, namo ulap pemang, namo tau pemang. Tapi ingat apa yang dikatakan Ibnul Jauzi, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa yajibu ala may yadri yabgathul maut. Sudah sejatinya bagi orang yang belum tahu kapan dia akan dijemput malaikat, untuk senantiasa bersiap-siap. Yajibu ala man la yadri, wajib bagi setiap orang yang belum tahu yabgathul maut, kapan malakul maut akan menjemput kita, ayyakuna istidadan, supaya jangan lengah, harus selalu bersiap-siap. Pace benengi iseng maka datang kelas kopi ya, bukan kamu waktu ipa, tapi karena kita tidak tahu, maka setiap orang wajib mempersiapkan diri. Walayak taru asyabab wasiha, maka jangan terlena dengan usia yang masih muda, jangan terlena dengan kesehatan yang masih fit, jangan terlena dengan usia yang masih muda. Pak ya tu tahu pak tamatoy lagi tu iwirit pinat di tinasengnya le nama lo pada yang kan apoku tapi menerima pawasan ngaliku malu. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu sekalian oleh Ibnul Qayyim Ibnul Jauzi, Bapak Ibu sekalian, bahwa fa inna aqalla ma yamut al asya. Coba perhatikan di sini Pak. Kira-kira nih kami nama cowok ko di Palau ngate Pak, kurang lebih ki seratu. Ini kami nama cowok Pak. Guru tapa mahmu di mana? Siapa guru tadi? 74. Tabe ku iman. Nah. Coba apa yang dikatakan Ibnu Jauziyah, fa inna aqalla may yamut al asyah. Selamanya lebih sedikit orang tua yang meninggal. Cedem itu teman-teman mati Pak. Megangi tahu maloloi mati nih ya. Tamato. Tepahan ya kata betuangan cek dek mi tamato mati. Mereka yang hidup 100 tahun jauh lebih sedikit dibanding mereka yang wafat di usia 60-70 tahun. Fa inna aqalla man yamut al asyah. Karena yang sedikit mati itu orang tua. Itu siatu biasa ini tu maka dia matoi masih jam mati dia, itu tamatoi itu cek dek metro tamato mati. Aku kampot yang tahu 100 tahun umur aku kapali cik di 2 berarti 2 nih. Tapi di bawah itu di usia yang lebih mudah jauh lebih banyak, di usia 60 tahun, di usia 70 tahun, di usia seperti saya 50 tahun, di usia 40 tahun, lebih sedikit orang tua yang meninggal daripada yang masih muda. Jadi kita jangan terlena Bapak Ibu sekalian dengan usia. Apalagi nari kolak bini 40 tahun umur utapa. Nah kedai Bapak Ibu sekalian Al Hasanul Basri, puangnya lemu, paringerangnya lemu. Ya kumacawe ni 50 tahun umurmu, yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah terpakai. Jadi usia saya Pak lebih sedikit pasti. Tanpa doa aja nama lampe mau palabin ya ro aja nana pada apa ya ko ledapi ni 100 tahun umur em mangingi mana piapoi pabobo nape mah ni makan jako pada hidayah mapu di mana mo pinurena nalisuri pamase na po ngalatan ni makan jako tu mati na po di mana mo pitaw aja na mangingi pa taw.
Saya kembali Bapak Ibu sekalian, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu Bapak Ibu sekalian menjadi pengikat, menjadi pengingat, menjadi pelajaran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya habru ibnu Adam wa yabqi minhu ithnan. Seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu sekalian, usia kita selalu bertambah dan kita pasti semakin tua. Jadi iya na tatambah tahunnya, tatambah ti umur pasti pede matoti. Tapi namo pek koto na tahu ang kedua gaga na punay taulino ede nang kana matoa. Kaya Bapak Ibu sekalian, al-hirsu wal amal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah tua, umuru matoni, cau ni lakka cau to ni biti masalah-salah ni pak kita, malamma ni peringarang, masalahu ni mata. Usia bisa bertambah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ang kedua gaga tidak akan pernah tua di dalam diri hal tujuh Adam. Yang pertama adalah al-hirsu, yang kedua adalah al-amal. Jadi namo tu pekko to ana tahu namanya ambisi. Selalu punya ambisi Pak. Kita gere Pak. Kan natau query terwe na kurangnya lena. Oh laro na pakarapi-rapi ni na Pak diri ni saya saja zaman na tama masigi napay hanalakulat. Na ren niya jena. Tili malaluli no mo pa. Ini Bapak Ibu sekalian, illal ladina taqaw. Inilah bahayanya orang yang tidak bertakwa. Nah lupa yung umur na bapak-bapak dan ibu sekalian. Usianya sudah rentah. Dia sudah letih. Akan tetapi dia napaja ambisinna untuk mendapatkan segala kenikmatan dunia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah al-amal. Namopik kota na umur na te, kapan usia ini tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, angan-angannya digagapat campuran na Panginoon. Matoa ni umur na peritay, ganda ni napakiwi na ikiadi na paja, talimabela, angang-angan na bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kembali ke Fadil Mauti Wa'idha. Mari kita menjadikan momen ini Bapak Ibu sekalian, menjadikan peringatan bagi kita sekalian. Salah satu hikmah terbesar na paturub po ng Allah Ta'ala, walaupun ini adalah duka, walaupun ini adalah musibah, tetapi di balik musibah ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada hikmah yang terbesar. Musibatun tukbiluka biha alallahi khairum min nikmatin tunsi kadikrullah. Natuju ki pacoba amatian, akan tetapi kita semua dekat dengan Allah. Natuju ki amatian, tapi talimakan ja peringarat dari Allah Ta'ala. De na kurang papuji dari Allah Ta'ala. Natuju ki pacoba na pede makan ja bisampajata. Natuju ki amatian na pede makasimi sampajata. Natuju ki amatian Bapak Ibu sekalian, justru kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Orang yang kena musibah seperti ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak diberikan musibah. Selalu mendapat nikmat, tapi nikmat-nikmat itu justru menjadi pintu dosa Bapak-bapak dan Ibu. Nawerekilah sepung Allah Ta'ala na makanya peringarata, itu jauh lebih baik daripada orang yang sehat tapi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natuju ki amatian, tapi talimakan ja peringarata dari Allah Ta'ala, itu jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian daripada orang yang mendapatkan nikmat tapi nikmat itu tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya salam lebih ke hadir. Pamulutta Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada di antara umatmu yang bisa masuk surga bersama dengan orang-orang yang mati pada perang Uhud? Tentu kita semua menginginkan ini Pak. Makutana ya Aisyah kagarolalang gawad dikimati pasibawa tau mati ko perang Uhud. Ini tentu yang pernah umrah atau pernah haji, pernah ke tempat itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya umatmu bisa bersama mereka yang mati pada perang Uhud? Agar Nabi kita Muhammad SAW bahwa siapapun yang banyak mengingat kematian, nigi kita mereka
taliningar raya sengnya mati ya, maka dia akan bersama-sama dibangkitkan dengan mereka yang wafat pada terakhir. Pilih mereka itu ngerang mateng bapak-bapak dan ibu sekalian, akan semakin kita mendapatkan rahmat pilih magampati lolong apa masih pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabah ya kau tutah kalau pada mateng pak bahayana nomor morosi di kaslu makutuk itu makutuk. Pasti kota kalu PT matang pasti makutuk. Sampaja makutu baca Quran na lolo, si kiri na digaga. Si. Nomor 2, ambisinya tidak ada batasnya. Degaga gangkana pangiloran na. Denis sengyale na puro. Denis sengyale na caw. Nomor 3 Bapak Ibu sekalian, qiswatul qalbi, Allah akan cabut Bapak Ibu sekalian kelembutan hatinya. Hatinya akan menjadi keras. Ya ku pengajar agama dia na jampai. Kita topiawi. Hatinya tidak terbuka untuk menerima ya kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Ini bahayanya Pak. Oh makat dunia tie tatuniat. Tandra-tandra itu ko tatungat tie magampang tandra. Ya, merosik di ko tatungnya tie tandrana Bapak Ibu sekalian adalah fuqadanil khusyuk di sholat. Ya ko masampaja kina dia menyamar tasak di masampaja ngai bahaya. Patalu agak-agak tumakan nyamang isisya na tau matapa. Ya ko digaga ya talu ay bahaya. Kuraga kisija. Merosik di ko masampaja. Nomor 2, lazatnya keimanan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Ya kude namanya mata saat di mengaji kiai abala. Nomor 3 ketika kita mengingat Allah. 3 tempat inilah akan ditemukan betapa lezatnya Bapak Ibu sekalian keimanan. Masyaallah muslimin, dan yang keempat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahaya nak tutah kalau perdiamatnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah tarkut taubah. Hatinya tertutup, tidak ingin bertaubat Bapak Ibu sekalian, selalu menunda-nunda taubat. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasa kalau hujan begini ada acara, melalui ketau makalah marocak bos. Ya, aja takarohin atet itu nabita. Jangan mencela perbuatan Allah. Ya kutasan ni mak doca bosi berarti puang Allah Ta'ala mak doca. Ya tanya bosi. Jangan mencela hujan karena hujan ini adalah rahmat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, laulal ahya lahalakatil amwan. Alena Sayyidi Salata anak darata almarhumah Daya, Bapak Ibu sekalian, yang dimakamkan pada hari Jumat. Sekarang Bapak Ibu sekalian tak henti-hentinya mengharapkan doa dari kita semua. Walaupun almarhumah kita tahu degaga wija-wija, tapi tentu manca jisa di mana ki pada mana wita nurena ko anak liwat mana repo dari Dayak Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa walaupun almarhumah degaga wija na salah, tapi napa pada mana anak na Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekarang almarhumah jangan sampai terputus hubungan kita karena dia sudah di alam lain. Kita masih di sini Bapak Ibu sekalian. Allah tidak putus hubungan ini. Aja tepat tuang ngi hubungan ta pada di mana keluarga Rapena, Nurena, Apona, Silasurana dia itu dapat tuh deh. Si sumpu kimateru di alam kubur. Bagaimana caranya Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama caranya jangan berhenti mendoakan dia. Si kanja Pak Bere ya komelo kiringan ya gaga. Budaya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, almarhumah kita kirimkan doa. Aja napa aja yang lo doang. Laulal ahya la halakatil amwan. Kasaba man raw sa itaw mati. Masis sa itaw mati. Dari kong kataw mati na din nagaga pa di mo dringan lo doang.
Allahumma ghfir laha. Doa-doa seperti inilah yang diharapkan. Allahumma ghfir laha. Yartifaqu lima taru itu tak ada pengemana di sini atas salam. Tahu DC satu tapi yang kesalahan. Ada pengemana di sini nggak dosa. Warfa darajataha fil mahdiyin. Kasih tempat yang istimewa untuk budaya. Jadi Rasulullah tak ada pengemana di dosana. Warfa darajataha fil mahdiyin. Kasih tempat yang istimewa. Wasi' qabraha. Panyamanya mengilalak ki guru nama kecika. Degaga lampu boleh bosi-bosi petaka tapi jadikan kuburnya raudhah. Jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Wa nawwir lahu fiha. Tali pacak dio atilila kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sebaik-baik yang kita berikan kepada yang lain. Yaitu kumakademika masih dekat nomor 2 yaitu agak-agak kami na magampan na pigo tahu namo tahu de gaga duina apa cibenenge makadema bagu pesantren pinang kapalan ade. Ada cara yang paling mudah, sebaik-baik pemberian kepada yang wafat dan yang meninggal. Bapak Ibu sekalian, doakan agar supaya Allah mengampuni segala dosanya, memberikan tempat yang paling istimewa, menjadikan kuburnya sebagai taman daripada taman-taman surga. Wa nawwir lahu fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Si bawa aja non riwi tahu. Karena kehidupan ini sangat menakutkan sampai Utsman sendiri menangis Bapak Ibu sekalian. Generode napaja jadi hubungan kita kepada almarhumah dan termasuk semua orang tua yang mendahului kita Bapak Ibu sekalian. Janganlah terputus hanya lantaran mereka sudah berada di alam lain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak usah terlalu berpanjang lebar. Saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan kepada Abi Dzar. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Abi Dzar, ya Bagar, jaddid as-safinah fa innal bahra amiqah. Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar, wahai Abu Dzar, perbaharui bahteramu, pakabari kapalan, bari kapalan, aja lalu tak kapala tua, agak masuklah Bapak Ibu sekalian, tetaplah kuatkan keimanan. Fa innal bahra amiqah, karena kita akan melewati samudra yang sangat dalam. Ya meloi ilaloi Pak, dari setiap tahapan termasuk dunia ini gampang. Liwa gampang yole lino Pak. Ya tamakare somo tapakare somo limata namakan jamah kelata. Tapi dalam kehidupan kita selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ni ga pole lalaki berwede pa ga pole. Deki gaga pole, kita akan menuju satu negeri yang asing. Tulau lagi Jepang dah aku jadi dita. Tulau lagi Mekah aku jadi dita. Kita tidak berani. Sementara Bapak Ibu sekalian, Allah katakan kamu akan datang sendiri di negeri asing yang belum pernah engkau datangi sebelumnya. Jadi pakanjaki kapalata, pakanjaki pangatata, fa innal bahra amiq, karena kamu akan melewati satu samudra yang sangat dalam. Maka rilalat tasi'ena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khulizat fa inna safar tawil. Tabur itu tuh mopa pegai lalu ibu kota kesabali wa lampe nalalang nino iola. Dei bajat siageta na tumaka jela lakibur. Begitu kita dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, tumonto pole lalaki guru 50 tahun napay seso pasurimontin na po alaka. Ibaris sa taki dito. Setelah itu silahkan lewat sirat.
ya kuiri kay lampe na maka na bikta tigay ilalo bukumu maka tu lampe lalang ni molo. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hafifil hamla, aja nama tanah ada bawang, aja nama galak dari ribumu, batuangan na aja nama galak ada atas salang, aja nama galak ada pelanggaran, atau bahkan di masjid, dosa-dosa puremu pigau, serekuan mengede nama ancegire po, bila palalo kamu marin po Allah subhanahu wa ta'ala. Senang saya salam lagi kita hadir. Intinya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya berkesimpulan bahwa berwasiat Bapak Ibu sekalian kepada ahli waris, kepada seluruh keluarga, yakin bahwa musibah ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah keluarga ini. Minimal setelah kepergian almarhumah, kita semua semakin tersadar, kita semua semakin yakin, dan kita semua akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takut kepadanya. Yang kedua, kepada keluarga yang ditinggal, ya bagaimana dia dikasih daya, ya semoga semuanya senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan. Jangan putuskan hubungan dengan budaya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, walaupun di alam lain, dengan cara tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan untuknya, mudah-mudahan diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kepada kita semuanya, jangan terlena dengan usia muda, jangan terlena dengan kesehatan yang masih sehat, masih fit, akan tetapi sebaik-baik orang yang tidak mengetahui kapan dia akan dijemput malakul mauti, ayyakuna musta'iddan, senantiasa bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu demikian Bapak Ibu sekalian, bila kurangnya di tanah Allah kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Hari kita sebelum menutup acara bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara ini acara yang diridhoi, acara yang diberkahi bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma taj'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir laha warfa' darajataha fil mahdiyin wasi' qabraha wa nawwir lahu fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha rawdatan min nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.